Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Beredu bersama saya Afriko Zuhri dalam tema berkaitan dengan cerdas memilih. Nah, kalau kita bicara juga tadi bagaimana antusias masyarakat, bagaimana pemahaman masyarakat, katakanlah tadi disebutkan memang masih sedikit kurang gitu pemahaman masyarakat, terutama untuk pendidikan politik gitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara juga untuk mewujudkan politik yang katakanlah politik yang adil, politik yang memang santun dan lain sebagainya, ini pasti ada hal-hal yang perlu dilakukan atau metode seperti apa. Kalau kita melihat juga informasi yang saat ini memang sangat mudah menyebar dengan kemajuan teknologi, isu SARA salah satunya. Ini seperti apa menyikapi dari informasi-informasi seperti itu, Pak? Mungkin dari Pak Rosman. Jadi terkait dengan informasi, berita-berita hoax, isu-isu SARA, ini kan ya menjadi tanggung jawab bersama. Stakeholder lain juga bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini. Bukan cuma KPU, bukan cuma Bawaslu. Pemilu ini kan nggak jadi kalau cuma ada KPU dan Bawaslu. Kalau tidak ada partai, hanya sebagai penyelenggara. Kalau tidak ada partai politik dan masyarakat. Ini kan elemen-elemen ini kan saling berkaitan. Saling keterkaitannya, berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan hal-hal seperti itu, ini kalau kita sebagai penyelenggara pemilu tetap mensosialisasikan bahwasanya hanya sebatas menghimbau kita ini, tidak bisa lebih dari itu kita kan. Memastikan kepada masyarakat jangan mudah terpancing dengan isu-isu SARA. Jangan terbelah dengan isu-isu negatif, dengan berita-berita hoax. Nah, kita sebatas menghimbau itu. Kita kan tidak bisa mengeksekusi kan? Benar. Dalam hal ini. Apalagi nanti melampaui kewenangan KPU kan? Mengambil kewenangan lembaga lain, bahaya gitu kan? Nah, jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat bahwasanya dalam proses pemilu ini kita harus cerdas. Dalam proses pemilu kita tidak boleh termakan isu-isu negatif, isu-isu SARA. Itu tidak boleh. Nah, ini sebatas-sebatas itu yang bisa kita lakukan sebagai penyelenggara pemilu, dan kita tidak boleh lebih dari itu kewenangannya. Nah, mungkin selain dari KPU juga ada Bawaslu yang berperan sebagai pengawas gitu ya, untuk mengawas dalam jalannya pemilu 2024 ini. Nah, kalau kita melihat tadi dengan adanya isu SARA, hoax, bahkan mungkin yang beredar di masyarakat ada money politik dan sebagainya. Ini kan menjadi tugas juga dalam pengawasan dari Bawaslu sendiri. Itu seperti apa Pak dilakukan? Baik, terkait masalah hoax ini, Bawaslu sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan Mafindo, Mas. Jadi Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia. Nah, Mafindo ini adalah semacam organisasi nirlaba lah ya, yang aktif terkait melakukan proses pengawasan hoax. Nah, Bawaslu dalam konteks mencegah hoax ini, kami selalu menghadirkan narsum dari Mafindo itu di beberapa momen-momen kegiatan Bawaslu. Tidak hanya di kegiatan di provinsi yang menyasar ketika pesertanya itu adalah pemilih pemula ataupun di acara SKPP, tapi juga di level teman-teman di kabupaten kota. Dengan harapan masyarakat itu semakin sadar gitu loh terkait hoax. Karena dengan bekerja sama dengan Mafindo ini ada tekniknya, Pak. Terkait masalah untuk melihat apakah isu atau informasi tersebut adalah hoax atau tidak. Jadi dia itu ada ada semacam link atau Google-nya ketika kita mengikuti sosialisasi dari teman-teman itu. Jadi bisa kita sampaikan, misalnya itu kan kita ini kan sering dapat informasi itu dari grup WhatsApp misalnya kan, grup WhatsApp, kemudian itu beredar lah. Ini A, B, C, dan D lah, segala macam informasi itu. Dan itu bisa kita ambil, kita copy pastekan ke linknya itu, lupa saya apa itu. Itu bisa ketahuan bahwa ternyata ini hoax gitu loh. Dengan sebenarnya foto yang benar ini foto ini, gambar yang benar gambar ini. Nah, itu bisa seperti itu. Cuman memang kalau menurut saya memang harus jauh lebih dimasifkan lagi terkait masalah informasi ini, bagaimana masyarakat itu juga harus bisa lebih sadar dan secara mandiri bisa ngecek sendiri sebenarnya, Pak. Bukan diserahkan misalnya Bawaslu yang menilai bahwa ini hoax atau tidak. Ya tidak juga terhandle dengan Bawaslu.
kalau misalnya masyarakat itu bisa melakukan mengecek sendiri mandiri seperti yang saya sampaikan tadi, mereka udah bisa melihat bahwa ini hoax atau tidak gitu. Seperti itu. Benar, apalagi kalau kita melihat itu tadi dengan masyarakat yang masih kurang pemahaman dengan informasi yang mudah beredar, hoax dan isu sara dan lain sebagainya, ini bisa memunculkan, bisa menyebarluaskan dengan informasi-informasi yang tidak benar itu tadi. Nah, keberkaitan dengan money politik tadi yang beredar di masyarakat ini seperti apa, Pak? Ada pengawasan yang dilakukan, mungkin dari Bawaslu atau dari KPU seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Arfi dulu. Baik, terkait masalah pengawasan money politik ini kan ada idiom lah ya, idiom di teman-teman pengawas pemilu di Bawaslu bahwa politik ini baunya kerasa tapi nggak tahu siapa ininya kan, siapa pelakunya gitu loh. Memang secara kelembagaan terkait masalah money politik ini memang Bawaslu sangat konsen loh dalam proses melakukan pengawasan money politik ini. Nah, dalam beberapa kali di proses penyelenggaraan pemilu, yang susah itu membuktikan terkait masalah saksinya, kemudian itu ya hal-hal seperti itulah yang menjadi kesusahan Bawaslu. Nah, cuman yang pasti bahwa money politik ini tetap menjadi concern dan menjadi pengawasan Bawaslu. Nah, kemudian ini boleh di luar itu tadi, Mas. Ini pesan sponsor, ini izin. Tadi saya lupa menyampaikan terkait kegiatan sosialisasi ya, bentuk kegiatan sosial yang lain, bahwa sekarang Bawaslu Provinsi Bengkulu ini ada di Stan Tabot, Pak. Oh gitu. Nah, jadi sekarang ini ada di Stan Tabot. Jadi mungkin masyarakat Provinsi Bengkulu silakan kunjungi Stan Tabot Provinsi Bengkulu. Di sana banyak berbagai macam informasi atau buku-buku laporan hasil pengawasan yang bisa disaksikan oleh masyarakat, dan juga ada game interaktif yang nanti silakan souvenirnya diambil di Stan Tabot. Nah, ini itu pesan sponsornya. Gitu ya? Pesan sponsornya. Foto kita masih ada. Masih ada, masih ada. Informasi tentu ya untuk masyarakat mungkin yang ingin melihat dan mengetahui gitu ya bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Iya, siap. Oke. Nah, mungkin kembali ke konsen kita sebelumnya, kita membahas terkait dengan money politik. Mungkin ke Pak Rusman terlebih dahulu. Pak, kalau kita melihat kan money politik ini mungkin tidak asing lagi, apalagi di masyarakat gitu ya, mungkin sudah bukan menjadi hal yang tabu. Nah, ini kenapa mungkin bukan hanya di penyelenggaraan 2024 saja, di penyelenggara sebelumnya ini masih menjadi satu hal yang menjadi konsen, tetapi belum bisa kita selesaikan. Ini kenapa? Mungkin dari KPU bisa menjawab juga, Pak. Jadi begini, terkait dengan money politik ini kita bersepakat dulu. Bahwasanya money politik ini adalah sebuah kejahatan demokrasi. Betul. Ini kita bersepakat dulu itu. Iya, betul. Nah, dan money politik ini terjadi, Mas. Ini kan karena terjadi transaksional antara dua arah kan. Iya. Ada pemberi, kalau tidak ada penerima maka tidak akan terjadi transaksi ini. Begitupun sebaliknya. Artinya ada kesepakatan. Nah, siapa yang harus kita edukasi sebenarnya? Ya pemberi dan penerima. Iya. Kan itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang di tengah-tengah kondisi hari ini, masyarakat ini juga nggak mau milih kadang kan. Dan ini memang menjadi penantian dan tungguan kalau bahasa ini kan. Nunggu siraman kalau bahasa di daerah-daerah itu kan. Ini yang menjadi persoalan. Begitu beratnya kita sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya memberikan pendidikan, pemahaman kepada masyarakat. Bahwasanya nilai rupiah yang diterima pada saat itu tidak seberapa dibandingkan dengan dampak 5 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadi tetapi kita bersepakat bahwasanya terutama di kaum milenial, kalau dari sekarang kita melakukan pendidikan, sosialisasi, mudah-mudahan mereka ini kan kaum milenial ini kan belum terkontaminasi nih. Betul. Nah, dari awal ini kawan-kawan Bawaslu konsen dengan pengawasan partisipatif, mengajak kawan-kawan milenial ini untuk melakukan pengawasan. Kita juga melakukan pendidikan atau mensosialisasikan tentang bagaimana menjadi pemilih yang baik, pemilih yang cerdas, itu kan seperti itu. Saya berharapnya seperti itu. Tetapi kalau yang generasi-generasi di atas ini kita agak pesimis juga sebenarnya kan. Karena mereka ini memang ya itu tadi idiom ini kan. Yang terjadi artinya memang terjadi karena ada yang memberi, ada yang menerima. Ada pemberi dan ada penerima. Muncul statement, ada juga yang mengatakan dalam money politik ini sendiri, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ini menjadi perspektif yang salah menurut saya. Nanti akan kita bahas kembali, Pak, setelah jeda. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja masih dalam pembahasan yang sama untuk cerdas memilih. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali.